Kami ajak Anda menuju lokasi kejadian di Stasiun Bekasi Timur bersama rekan kami sudah bergabung, produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan di lokasi. Selamat sore Arief, apa yang dilakukan oleh tim gabungan hingga sore ini silakan. Ya, selamat sore Heranov. Sampai dengan sore hari ini proses evakuasi dari gerbong KRL yang masih berada di Stasiun Bekasi Timur masih terus berlangsung. Dan ini tadi dari siang tadi hingga sore hari ini sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan karena memang dari Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan mulai pukul 17 sore hari ini gerbong KRL yang masih ada di sini bisa segera diangkat. Dan saya akan tunjukkan ini saat ini gerbong KRL yang bekas kecelakaan ini saat ini sedang dilakukan proses pemotongan oleh petugas dan ini nanti informasi yang kami himpun yang kami dapatkan di sini nanti gerbong ini akan dipotong-potong sehingga menjadi lebih kecil sehingga itu memudahkan untuk proses pengangkatan dengan mobile crane. Nah tadi sebelum dipotong dari petugas juga sudah melepaskan roda kereta api itu dan juga rangka-rangka kaki-kakinya sudah dilepaskan termasuk sejumlah part-part yang berada di bawah gerbong itu juga semuanya sudah dilucuti atau dilepaskan dan saat ini untuk posisi roda itu sudah berada di atas kereta pengangkut dan sepertinya juga ini nanti akan ditarik atau nanti akan dipindahkan ke depo terdekat dan ini saat ini petugas sedang mencoba untuk melakukan proses pemotongan karena memang dari panjang gerbong KRL sendiri ini masih cukup panjang sehingga dibutuhkan proses pemotongan agar proses pengangkatan terhadap gerbong KRL ini bisa dilakukan dengan mudah. Dan memang nampaknya pada sore hari menuju malam hari nanti ini proses evakuasi dari gerbong KRL yang saat ini masih dalam proses evakuasi ini akan selesai dilakukan. Nah sementara memang untuk di Stasiun Bekasi Timur sendiri ini belum melayani layanan KRL, jadi untuk KRL itu hanya berhenti di Bekasi Kota, jadi tidak sampai di Bekasi Timur. Sementara dari pantauan kami ini untuk peron 2 yang berada di Stasiun Bekasi Timur ya, sudah bisa dilalui oleh kereta api jarak jauh, tapi hanya dilalui saja ya, tidak ada pemberhentian di Stasiun Bekasi Timur untuk kereta api jarak jauh. Dan dari informasi kami dapatkan dari KAI, dari Persilis KAI, ini memang untuk jalur hilir ini sudah bisa dioperasikan secara terbatas, belum full. Jadi untuk kereta api jarak jauh ini bisa dilalui. Sementara untuk jalur hulu ini masih dalam proses penanganan, belum bisa dilalui oleh kereta api jarak jauh ataupun kereta api KRL. Dan sebagai dampak dari kejadian kecelakaan ini, KAI itu juga membatalkan sejumlah keberangkatan pada hari ini 28 April 2026 diantaranya adalah kereta api Gunung Jati itu jurusan Cirebon Gambir, lalu kereta api Purwojaya Cilacap Gambir, lalu Madiun Jaya ini Madiun Pasar Senen, lalu kereta api Argo Sindoro ini jurusan Semarang Tawang Gambir, lalu kereta api 75B Mataram ini jurusan Solo Balapan Pasar Senen, lalu kereta api Gumarang ini Surabaya Pasar Senen, kereta api Singasari, Blitar Pasar Senen, kereta api Jayabaya, Malang Pasar Senen, dan total ada 19 kereta api jarak jauh yang dibatalkan keberangkatannya pada hari ini imbas dari kecelakaan yang terjadi. Dan tadi juga Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan selain fokus pada evakuasi dari gerbong KRL, dari pihak petugas juga fokus pada pemulihan aliran listrik, terutama aliran listrik atas untuk memulihkan sistem kelistrikan di Stasiun Bekasi Timur. Nah, jadi nanti ketika proses evakuasi gerbong dan juga kelistrikan ini sudah pulih kembali, nah diharapkan pada malam hari ini Stasiun Bekasi Timur ini bisa kembali difungsikan, tapi ini masih menunggu juga dari pernyataan resmi dari PT KAI. Jadi nanti kita tunggu saja Heranov, mudah-mudahan semua proses bisa berjalan. Dan untuk update korban terakhir, tadi Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangan persnya siang tadi di Stasiun Bekasi Timur mengatakan itu total ada 15 korban yang meninggal dunia, lalu ada 88 yang mengalami luka-luka. Dan untuk korban luka-luka ini dirujuk ke rumah sakit diantaranya ke RSUD Bekasi, ke Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung,
Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, Rumah Sakit Herbina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan juga Bekasi Barat. Sementara untuk korban meninggal ini semuanya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Jadi ini kita masih terus memantau proses evakuasi karena memang untuk proses pemotongan dari gerbong KR ini seperti tidak bisa memakan waktu cepat, tapi memang untuk fasilitas dan juga peralatan yang ada di sini ini semua sudah lengkap, mulai dari alat pemotongnya, lalu juga kompresornya, alat lasnya, ini semua sudah lengkap. Jadi mudah-mudahan proses pemotongan gerbong agar gerbong bisa diangkat dengan mobile crane ini bisa berlangsung dengan lancar. Heranov. Baik, kita tunggu untuk tindak lanjutnya dan semoga tidak akan berlama-lama begitu ya. Banyak yang menggunakan transportasi kereta api untuk pulang ke rumah. Terima kasih Arief, selamat sore.